Amin. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya memberikan judul materi saya adalah ucapan yang berbahaya. Mari kita buka dua kitab ini, saudara-saudara, yaitu kitab Tehillim pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Kemudian kita sambung Yakobus pasal 3 ayat 5 sampai ayat 6. Kita akan lihat di kitab Tehillim terlebih dahulu. Tehillim 8 ayat yang ke-3. Dari mulut bayi-bayi yang sedang menyusu, engkau telah menetapkan kekuatan karena orang yang memusuhimu untuk menghancurkan lawan dan pendendam. Kemudian Yakobus 3 ayat 5 sampai 6. Demikian juga lidah sebagai anggota tubuh yang kecil, namun dia bisa membual hal-hal yang besar. Lihatlah api yang kecil, betapapun lebatnya hutan, dia bisa mengobarkannya. Lidah pun adalah api, suatu dunia kejahatan. Lidah ditempatkan sedemikian rupa di antara anggota tubuh kita, hingga menodai seluruh tubuh dan membakar rangkaian kehidupan, sementara ia sendiri akan dibakar oleh api neraka. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat di kitab Tehillim, kata dari mulut bayi-bayi yang sedang menyusui, engkau telah menetapkan kekuatan. Perhatikan kata engkau telah menetapkan kekuatan. Apa artinya, saudara? Artinya adalah ada kuasa, ada kekuatan, ada power atas ucapannya. Walaupun bayi yang belum bisa berbicara, tetapi teriakannya memiliki kuasa untuk bisa menggerakkan hati ibunya atau menggerakkan hati orang lain. Coba saja kalau saudara melihat seorang bayi yang kehausan, dia berteriak. Nah, dari teriakan itu sendiri sudah bisa menggetarkan hati si ibu. Atau saudara pernah melihat ada seorang bayi yang dibuang, apakah itu ditaruh di tong sampah atau ditaruh di depan pintu. Ketika mereka berteriak, orang pun langsung bisa menaruh perhatian kepadanya. Jadi dengan demikian, sejak bayi saja itu sudah memiliki kekuatan. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati dengan ucapan kita. Karena ucapan kita itu bisa menjadi pisau yang sangat tajam. Ucapan kita pun bisa seperti api yang mampu membakar sesuatu. Ketika kita membaca di dalam kitab Yakobus tadi, saudara, bahkan lidah itu diumpamakan seperti kemudi kapal yang ada di bawah. Kalau saudara melihat ini kapal, nah di bawah ya, di dekat baling-baling itu ada kemudi ini. Nah, ini yang bisa membuat kapal itu berbelok ke kiri atau ke kanan. Ini bisa dibuka ke sana kemari ya, seperti kipas ke sana maupun ke sini, tergantung nahkoda yang mengemudikannya. Nah, ini saudara-saudara, inilah kemudi. Sekalipun kecil segini dibanding dengan tubuhnya kapal yang begitu besar, tetapi kapal tanpa kemudi, kapal itu tidak akan pernah menuju ke satu tempat yang benar. Jadi kemudi ini sangat penting sekali.
Sama seperti lidah, saudara. Lidah itu adalah kemudi dalam kehidupan kita. Jadi, berhati-hatilah di dalam mengucapkan sesuatu. Karena ucapan yang melukai hati, orang akan menghancurkan pekerjaan Tuhan. Kadangkala orang begitu mudah terprovokasi ketika ada seseorang yang menghujat kita, yang memfitnah kita, yang mengolok kita, yang mengejek kita. Kalau saya, saudara, memiliki prinsip, selama kita tidak melakukan sesuatu, abaikan saja. Enggak usah kita lawan, saudara. Karena ngalah itu bukan berarti kalah. Mungkin orang akan bertanya, ya bagaimana kalau orang memfitnah kita? Sementara kita tidak melakukan apa-apa. Kalau saya jawab, ngapain kita pusing? Selama kita tidak melakukannya, ya diamkan saja. Lalu orang itu biasanya akan berkata, wah kalau begitu nanti berarti nama kita bisa rusak dong. Kalau difitnah begini begitu. Ya kita percaya pertolongan Bapa Yahweh atau tidak? Kita percaya enggak adanya Tuhan yang menyertai kita? Saya katakan, kalau kita punya Tuhan, kita harus yakin bahwa kita akan dibela olehnya. Amin, saudara. Nah, kita harus belajar untuk naik level di dalam batin kita. Bagaimana ketika kita difitnah orang? Biasanya orang kalau menfitnah itu, apalagi dalam koridor gosip, itu biasanya dia tidak bisa menunjukkan fakta-fakta. Paling cuma katanya. Nah, ngapain kita ngurusin satu orang, saudara? Itu enggak level. Lebih baik kita urusin hidup kita bersama dengan Bapa Yahweh. Itu jauh lebih penting daripada ngurusin omongan 1-2 gelintir orang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itu saya menghimbau kepada jemaat Alef Tau di tempat ini. Janganlah kita saling menghujat, saling memusuhi. Biarlah di tahun yang baru ini kita membenahi kehidupan kita menjadi baru. Jangan sampai kita saling mengolok, mengejek, mencaci maki, bahkan kalau sampai ada kata-kata fitnah. Apalagi sekarang kita mengenal adanya hukum ITE. Belum lagi kalau orang yang nggak terima, wah kita bisa masuk ke ranah hukum, masuk ke pengadilan. Jadi lebih baik urusi hidup kita dengan Bapa Yahweh. Amin, saudara-saudara. Kita punya Tuhan. Yakin nggak dia bisa bela kita? Yakin? Kalau yakin, buktikan. Ketika orang memfitnah, biarkan fitnahan itu berjalan sebagaimana biasanya. Nanti nama kita rusak, biarin saja. Justru kita punya kesempatan. Siapa sahabat kita yang sebenarnya? Ya, saudara-saudara, karena nanti dengan berjalannya waktu, waktulah yang membuktikannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu lihat, kita perlu menonton bagaimana hebatnya pembelaan Tuhan. Saudara mau nonton mujizatnya Bapa Yahweh? Kalau mau, ayo. Saat saudara difitnah, saat saudara diolok, saat saudara dicaci maki, forget it. Ya, lupakan saja. Enggak usah saudara tanggapi. Apalagi kalau kita ikut melakukan penyerangan. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Level kita akan jatuh, saudara-saudara. Setiap pemimpin, setiap orang yang sudah mulai tinggi, itu biasanya pasti ada yang iri, itu pasti. Ya, jadi enggak usah dilayani. Apalagi kalau
lidah kita mengeluarkan kata-kata yang berbahaya. Nah, saya akan tunjukkan beberapa contoh ucapan yang berbahaya. Nah, saudara yang terkasih, kedengarannya memang biasa, tetapi bisa sangat berbahaya. Diceritakan di situ ada kakak dari seorang yang baru saja melahirkan. Nah, si kakak ini mengunjungi adik perempuannya, ya sebutlah beberapa hari setelah adik perempuannya melahirkan. Lalu sang kakak ini bertanya, hadiah apa yang diberikan suamimu setelah engkau melahirkan? Lalu si adik berkata, enggak ada. Nah, lalu si kakak bertanya lagi, masa sih? Apa engkau tidak berharga di matanya? Aku bahkan sering memberi hadiah untuk istriku, walaupun tanpa alasan yang istimewa. Nah, ucapan ini berbahaya, saudara. Sehingga ketika suaminya pulang kantor, dia sudah dalam keadaan lelah, mulai menemukan istrinya merajuk. Istrinya mulai bertanya, meminta hal-hal yang mungkin di luar jangkauan suaminya. Sehingga yang terjadi apa? Keduanya mulai terlibat pertengkaran. Dari hari ke hari, yang tadinya tidak ada apa-apa, apalagi baru saja melahirkan, tapi hati sang istri ini sudah rusak karena ada ucapan dari orang lain. Karena di situ orang lain menerangkan bahwa kamu tidak berharga di sisinya. Sehingga keduanya terlibat pertengkaran. Sebulan kemudian suami dan istri ini membuat sebuah pernyataan. Kita cerai. Kita pisah. Karena ternyata kamu seorang suami yang tidak bertanggung jawab. Karena inilah yang saya katakan, kalimat sederhana yang diucapkan oleh saudaranya itu yang merusak rumah tangga, yang seharusnya berbahagia karena mendapatkan anak. Saya lihat contoh yang kedua, saudara-saudara. Contoh yang kedua adalah saat ada arisan. Biasa kan, arisan kampung, saudara-saudara. Nah, lalu ada seorang ibu yang bertanya, kalau arisan kampung kan biasanya begini, yang laki-laki kumpul sama laki-laki, yang perempuan kumpul sama yang perempuan. Nah, biasanya di situ mulai terjadi pembicaraan. Lalu ada seorang ibu yang bertanya begini, rumahmu ini apa tidak terlalu sempit? Bukankah anak-anakmu itu banyak? Lalu apa yang terjadi, saudara? Ucapan ini sederhana, bukan? Tetapi rumah yang tadinya terasa lapang, sejak saat itu mulai terasa sempit. Penghuninya seolah-olah sangat berjubel. Ketenangan dalam rumah tangga itu mulai hilang. Lalu di saat itulah mulai sang istri menuntut sesuatu kepada suaminya. Ayo dong Pak, kita perluas rumah kita, atau kita pindah aja ke perumahan yang lain. Suaminya bilang, bagaimana Ma kita bisa pindah? Orang kita juga nggak punya uang. Ya tapi kalau rumah kita kecil seperti ini malu dong kalau nanti ada ibu-ibu yang datang di arisan ke tempat kita. Suaminya bilang, ya udahlah terima saja apa adanya. Enggak, pokoknya saya harus punya rumah yang bagus, lebih besar dari rumah ini. Buktikan kepada tetangga-tetangga bahwa kita kaya. Akibatnya apa saudara? Ketenangan mulai terusik. Keluarga ini mulai terbelit hutang.
Bahkan dikala mencoba untuk membeli rumah yang lebih besar dengan cara kredit ke bank, akibatnya bukan dia berbahagia, tetapi yang terjadi adalah kekacauan. Hutang semakin bertambah banyak. Akhirnya mereka menggunakan prinsip gali lubang, tutup lubang. Dari ucapan yang sepele berakibat sangat fatal. Ini contoh yang kedua, saudara. Sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah ada seorang teman yang berkunjung ke rumah seseorang. Lalu dia bertanya, berapa gajimu sebulan bekerja di toko sumber berkat itu? Berapa gajinya? Dia jawab, ya gaji saya 1 juta rupiah. Lalu temannya ini berkata, cuma 1 juta rupiah? Sedikit sekali dia menghargai kamu. Pelit amat bosmu. Kamu sudah membanting tulang pagi siang malam, bawain semen susah begitu, cuma dihargai 1 juta rupiah. Apa itu cukup untuk membeli kebutuhan hidupmu? Ucapan ini sederhana, saudara-saudara. Nampaknya juga bernuansa nasihat. Tetapi sejak saat itu, dia jadi membenci pekerjaannya. Dia jadi tidak lagi enjoy dengan pekerjaannya. Lalu dia mulai meminta kenaikan gaji kepada pemilik toko. Tapi sayang sekali, pemilik toko sumber berkat ini tidak bisa menerima. Dia katakan, aku hanya bisa menggaji kamu sekian. Mau terus bekerja, silahkan. Dan kalau tidak mau, silahkan. Merasa dibegitukan, merasa tidak lebih dihargai lagi. Lalu dia berkata, baik bos, saya akan keluar saja. Akhirnya orang ini keluar. Karena keluar, berarti kan dia tidak dapat uang pesangon, saudara. Akhirnya dia tidak memiliki penghasilan apa-apa dan jadi pengangguran. Dia mencari pekerjaan ke sana kemari, enggak lagi bisa diterima. Dia mau kembali lagi ke toko berkat itu, bosnya juga sudah tidak menerima karena dia sudah mendapatkan karyawan baru. Ucapan yang nampaknya sederhana, tetapi mengandung racun, itu sangat membahayakan. Oleh sebab itu, saudara, berhati-hatilah di dalam kita berbicara. Contoh yang keempat, saudara-saudara. Ada seorang kakek yang sudah sangat tua. Tiba-tiba datanglah teman dari kakek ini. Lalu dia bertanya, berapa kali anakmu mengunjungimu dalam 1 bulan? Si kakek ini menjawab, ya sebulan sekali. Lalu orang yang bertanya itu mengatakan, wah keterlaluan sekali anak-anakmu itu. Di usia senjamu yang seperti ini, seharusnya mereka mengunjungi kamu lebih sering. Masa sih dia gak melihat penderitaanmu? Kamu jualan ke sana kemari, menderita. Masa anak melihat orang tuanya hidup susah, mengunjungi kok cuman sebulan sekali? Kata-katanya memang sederhana, tetapi ucapan ini membuat hati sang kakek menjadi sempit. Padahal tadinya dia amat rela terhadap anak-anaknya. Dia senang anak-anaknya datang sekalipun cuman sebulan sekali. Lalu si kakek ini jadi sering kali menangis dan akhirnya memperburuk kesehatan dan kondisi badannya semakin menurun. Lalu saudara, yang menjadi pertanyaan adalah, apa sebenarnya keuntungan yang kita peroleh?
Apa keuntungan yang kita peroleh dari ucapan kita? Hati-hatilah dalam berbicara, karena setan bisa ikut campur di dalamnya. Sampai di sini saudara bisa memahami? Hati-hati di dalam kita berbicara. Apakah itu terhadap anak kita? Apakah itu terhadap sahabat kita? Jangan sampai mempergunakan kata-kata yang seperti tadi, yang membuat atau memancing orang melakukan satu tindakan di luar kemampuannya sendiri, sehingga berakibat fatal. Nah, bagi saudara juga, mungkin berkata, itulah aku yang seringkali dibegitukan sama orang. Hati-hati, ada dua sosok pribadi yang selalu berbisik kepadamu, si merah dan si putih. Biasanya lebih kuat mana, merah atau putih? Biasanya lebih kuat merah, saudara. Hati-hati. Kemudian, saudara, ucapan kita itu bisa mengecilkan dunia mereka dan menanamkan rasa tidak puas pada apa yang mereka miliki. Kita menebarkan racun kepada sesamanya. Seperti wanita yang ada di gambar ilustrasi ini. Dia bilang, sorry, I'm not satisfied. Ya. Maaf, saya merasa gak puas. Saya harus tambah lagi, lebih lagi, lebih lagi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itu, sekarang mari kita review kembali. Tapi kita lihat dari sisi pandang yang positif. Kita review kembali, saudara. Bagaimana seharusnya ketika ada seseorang yang mengucapkan kata-kata yang seperti tadi, jangan kita tanggapi dengan cara yang negatif, tapi tanggapilah dengan cara yang positif. Coba kita review ulang sekali lagi. Ketika dia didatangi oleh kakaknya, hadiah apa yang diberikan suamimu? Tadi jawaban pertama dia bilang apa? Enggak ada. Enggak ada hadiah apapun. Sehingga orang itu terpancing untuk berbicara lebih dalam. Masa sih? Apa engkau tidak berharga di sisinya? Nah, itu kan kata-kata setan, saudara. Tetapi kalau kita memiliki saringan, maka kata-kata yang akan merusak hatinya segera diubah. Berilah jawaban saat orang bertanya, hadiah apa yang diberikan suamimu? Saudara harus menjawab, dia telah menjadikanku seorang ibu. Inilah hadiah terbaik yang pernah aku terima. Aku bangga dengan suamiku. Ketika kita menjawab seperti ini, itu saudara sudah membentengi diri. Orang tidak mungkin tembus untuk memberikan kata-kata provokasi lagi. Maksud tidak, saudara? Ya, jadi kita harus memproteksi setiap kata-kata yang keluar dari mulut orang lain yang bisa membuat hati kita itu rusak. Yang berikutnya, kita review lagi. Saat arisan, seorang ibu bertanya, rumahmu ini apa enggak terlalu sempit? Anak-anakmu kan banyak toh? Bagaimana perkembangan mereka nanti? Nah, kalau jawabannya, ya bagaimana lagi? Maka di situ orang akan lebih banyak menyusupkan kata-kata yang kejam. Tetapi ketika orang memberikan kata-kata provokasi seperti ini, jawabnya harusnya begini. Sekalipun kecil, tapi membuatku bersukacita dan selalu bersyukur karena di dalamnya ada kedamaian dan kasih. Jangan malah merajuk kepada suaminya, ayo dong Pak, kita beliin rumah yang lebih besar, kita buktikan kepada ibu-ibu ya di kampung kita bahwa kita lebih kaya dari mereka. Itu kan bodoh sekali, saudara. Jadi kita harus bisa memproteksi. Sampai di sini bisa dipahami, saudara?
Nah, sekarang kita lihat review yang ketiga. Saat orang bertanya, berapa gajimu sebulan di toko Sumber Berkat? Kita kan menjawab, ya gaji saya 1 bulan 1 juta. Lalu apa orang itu akan lakukan? Dia akan bicara lebih dalam. Cuma 1 juta rupiah, sedikit sekali dia menghargai keringatmu. Apa itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupmu? Nah, kalau saudara memberikan kata-kata seperti itu, maka setan akan memprovokasi lebih dalam, sehingga saudara mulai tidak lagi enjoy di dalam pekerjaan. Saudara merasa membawa semen 1 sak, mungkin semen 1 sak mungkin sekitar 40 kilo, saudara, itu jadi terasa berat seperti 100 kilo. Karena saudara merasa, saya berat-berat begini, cuma digaji 1 juta. Tapi coba kalau saudara jawab, ya sekalipun gaji kecil, tapi Bapak Yahweh selalu mencukupiku, memberikan kenyamanan, keamanan, dan kesehatan yang sempurna. Enggak apa-apa, daripada saya nganggur, kan lebih baik saya bekerja. Gaji sedikit enggak apa-apa, nanti Tuhan akan memberkati lebih. Kan nyaman, saudara. Orang tidak bisa memprovokasi lebih dalam lagi. Jadi berhati-hati, karena lidah seseorang itu bisa merusak kehidupan kita. Nah, sekarang review yang terakhir. Ketika orang bertanya, berapa kali anakmu mengunjungimu dalam 1 bulan? Mereka menjawab, ya cuman 1 kali. Dia akan menyusup masuk lebih dalam lagi. Cuma 1 kali? Jahat amat anak-anakmu. Sudah tahu bapaknya susah payah kerja seperti itu, nggak tahu diri rupa-rupanya anakmu sudah nggak punya kasih, mulai nggak peduli lagi. Masa cuman sebulan sekali? Nah, akibatnya apa? Hati si kakek tua ini mulai tidak lagi suka dengan kehidupan yang sekarang. Tetapi berbeda jikalau dia menjawab, sekalipun anakku sibuk, toh dia tetap menyempatkan diri untuk mengunjungiku. Aku bangga dengan anak-anakku. Ketika dia memproteksi dengan kata-kata yang seperti itu, saudara, kira-kira apakah dia bisa masuk lebih dalam? Bisa masuk lebih dalam atau tidak? Tidak bisa. Nah, ini hanyalah contoh-contoh dari kata-kata yang berbahaya, yang akan memprovokasi. Sekarang pertanyaannya, mari kita kembangkan kata-kata itu. Bagaimana ketika ada orang luar yang berkata-kata kepada kita dengan kata-kata yang jahat? Apakah itu tentang kehilat kita? Apakah itu tentang pengurus yang ada? Atau barangkali yang ditujukan kepada saya sebagai pemimpin? Kalau saudara mendengar hanya satu pihak, bisa nggak saudara terpengaruh? Bisa? Bisa. Bahkan seakrab apapun seseorang, ketika dia mendengar satu pihak, rusak hati saudara. Dan ingat, ketika seseorang itu tidak melakukan pembalasan, maka kalau saudara adalah sebagai provokatornya, berhati-hati. Saudara akan berhadapan dengan kekuatan yang tidak kelihatan mata, yang akan membuat saudara mendapatkan bencana yang besar. Oleh sebab itu, Raja Daud juga mengingatkan kepada kita agar supaya kita berhati-hati dalam kita berbicara. Kita berhati-hati di dalam kita melihat hati kita. Koreksi setiap malam, saudara. Apakah hati kita itu melukai orang lain? Kita jadi provokator terhadap orang lain? Atau kita ini sebagai anak-anak Bapak Yahweh yang menjalani kehidupan ini dengan tulus.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kuncinya adalah Tuhan. Selama kita benar di mata Tuhan, jangan pusingkan ucapan negatif orang. Percayalah, Bapak Yahweh itu adil. Amin. Bapak Yahweh itu adil. Ya. Kenapa? Kalau kita ngurusin angin, waduh, kita nggak selesai-selesai, saudara. Seorang yang ingin sukses, dia lihat final destination. Tujuan akhir itu saja yang dilihat. Angin kemperubut kiri kanan, emang gua pikirin. Ya toh saudara, jangan malah kita mau berpaling ke kiri dan ke kanan. Saya pernah melihat sebuah tayangan di YouTube, saudara. Saya kan suka nonton di YouTube itu juga dunia binatang. Ada kijang yang dikejar oleh singa. Sekarang saya mau tanya kepada saudara. Kijang dan singa itu kalau lari cepat mana? Cepat mana? Cepat kijang, saudara. Kijang waktu itu ngasih makan. Tiba-tiba begitu dia dengar kresek, dia lihat ternyata singa. Dia lari dengan kecepatan sekencang-kencangnya. Dan singa itu ternyata kalah kecepatan, saudara. Tetapi kijang itu akhirnya tertangkap dan mati dicabik-cabik. Mungkin saudara bertanya, loh kenapa kok bisa seperti itu? Ternyata ketika kijang itu dikejar, saudara-saudara, dia menoleh ke belakang. Begitu dia menoleh ke belakang, kecepatannya berkurang. Dia lari lagi, semakin dekat. Toleh lagi, begitu dia toleh yang kedua kali, kecepatan itu sama dengan kecepatan singa. Akibatnya apa? Kijang itu diterkam dan digigit lehernya. Akhirnya kijang itu mati dicabik-cabik singa. Begitu juga dalam hidup kita. Kalau hidup kita ingin melihat tujuan akhir, kita lari terus ke depan. Jangan menoleh ke kiri atau ke kanan. Ketika serangan-serangan menghantam hati kita, lupakan semuanya. Lihat kesuksesan kita. Dan saya beritahu, inilah tahun 2018. Song-song kesuksesan saudara di tahun ini juga. Apa yang menjadi visi dan impian saudara, tatap di masa depan. Karena di tahun ini akan ada banyak hal-hal besar yang Bapa Yahweh berikan kepada saudara. Dan hidup saudara akan penuh dengan sukacita yang sangat-sangat dahsyat. Waspadalah terhadap ucapan yang mengubah sikap hati kita. Hati-hati saudara. Sekali lagi saya nubuatkan, di tahun ini mata saya akan melihat betapa banyaknya jemaat Aleph Tau yang hidupnya diberkati dengan sangat luar biasa. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.